Salam sejahtera untuk kita semua dan salam budi luhur. Salam budi luhur. Salam budi luhur. Salam budi Terima luhur. kasih V-Commerce yang telah bergabung pada acara Formakom dengan tema proses akademik di tengah pandemik yang akan membahas 3 fokus pembahasan, ada e-learning, KKP, dan tugas akhir. 3 pembahasan ini akan dibahas langsung oleh Ibu Dekan kita, Bu Vera, dan kedua kaprodi kita ada Pak Bintarto dan Mas Beni. Sebelum itu saya akan membacakan dulu apa aja sih yang nantinya bakal dibahas. Mengacu surat edaran rektor yang menyatakan bahwa kegiatan e-learning sampai semester akhir, maksud saya sampai akhir semester, ini dilakukannya banyak sekali keresahan dari mahasiswa, khususnya mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi yang menanyakan bagaimana sih proses e-learningnya nanti akan berlangsung, bagaimana tentang kegiatan KKP-nya yang terhambat, bagaimana tugas akhir yang terhambat. Maka dari ini BEM Vkom UBL menyediakan wadah untuk V-Commerce yang ingin bertanya mengenai keresahan tersebut. Jadi jangan lupa untuk terus aktif dan pastinya terus menyaksikan live ini. Tanyakan terlebih dahulu, ini yang saya rangkum dari pertanyaan dari teman-teman. Adakah dispensasi akibat kendala dari proses kegiatan e-learning? Karena banyak teman-teman dari mahasiswa Vkom itu yang berkabar kepada BEM Vkom kalau mereka itu mempunyai masalah terhambat dari koneksi, dari kondisi sekitar yang entah itu dari web yang down. Adakah dispensasi dari keterlambatan itu? Boleh dijawab dari siapa dulu? Oke, saya jawab dulu. Oke, Bu Vera. Oke, selamat sore V-Commerce semuanya. Semoga tetap sehat dan tetap semangat ya di situasi yang memang bukan kita inginkan bersama ini ya. Situasi seperti ini dan kuliah di rumah, belajar di rumah, kerja di rumah ini tidak hanya dialami teman-teman di mahasiswa budi luhur saja. Bahkan ini sudah sifatnya global. Di seluruh dunia semua mengalami dan semua pasti ada kendalanya. Kita belum terbiasa. Walaupun di Vkom mungkin sudah dimulai ya blended learning ya, kita alhamdulillah sudah mulai beberapa pertemuan tiap semester blended learning, tapi untuk full e-learning seperti ini memang semuanya merasakan ya. Bahkan bukan hanya mahasiswa yang merasa ada kendala sebetulnya. Dari pihak dosen pun juga kadang ada kendala. Sama-sama kita ya. Masalah dispensasi, saya belum jelas ini. Dispensasi dalam hal apa ini? Dalam hal ujian, tugas, kehadiran, atau yang bagaimana? Tapi pada dasarnya sih semua bisa dikomunikasikan dengan dosennya. Kalau tiba-tiba misalnya kuliah teori komunikasi ini, tiba-tiba down, tiba-tiba ada kendala teknis, ya langsung bisa WA ke dosennya. Pak, Bu, saya mengalami kendala seperti ini. Tolong misalnya absensinya bisa diikutkan, atau kalau tugas minta waktu, semua bisa dikomunikasikan. Jadi jangan khawatir ya, kita memahami kok kendala-kendala seperti ini ya. Silakan Mas Bin, Mas Beni kalau mau menambahkan. Oke. Mas Beni, Pak Bintarto ada yang ingin ditambahkan? Belum, cukup tadi jawabannya Bu Vera cukup jelas. Cukup ya? Ya. Lalu dengan UAS yang akan berlangsung, iya Mas Beni? Iya, cukup sih dengan jawabannya Bu Vera. Cuman sebenarnya kan kalau dispensasi itu
Kalau menurut saya tergantung tujuannya. Ada juga sih beberapa yang dispensasi, Pak, ngumpulin tugasnya bisa nggak diundur gitu. Salahnya waktu ngerjainnya nggak ada, kan nggak mungkin ya kalau waktu ngerjainnya nggak ada gitu, sementara di rumah aja gitu kan. Ini dispensasi yang seperti apa? Yang kecuali kalau misalnya liputan kemana nggak boleh keluar rumah, itu kan kita bisa dispensasi ya. Tapi kalau misalnya sebuah kegiatan yang bisa dilakukan secara mandiri di rumah tanpa kendala, daripada tidur makan dan ngegemukin diri, ya mending ngerjain tugas kan. Mending gitu. Jadi dispensasi mungkin perlu dispesifikasikan terlebih dahulu dispensasi yang mana gitu, karena cukup luas ya pengertian dan tujuan kayak gitu kayak. Oke, terima kasih. Jadi pada intinya dispensasi itu melihat kondisi juga ya Pak, dispensasi apa dulu yang akan diterima, akan diberi dari para dosen. Jika memang dispensasinya itu, maksudnya masalahnya itu terkait dari web ataupun koneksi atau bagaimana kondisi yang karena saat ini sedang pandemik, itu bisa dimaklumi gitu. Yang penting pada intinya adalah komunikasi kepada dosen yang bersangkutan. Ya. Oke. Baik, untuk pembahasan persoalan e-learning itu yang sudah saya rangkum, mereka itu banyak sekali yang sekiranya bertanya-tanya adakah dispensasi akibat terhambatnya dari proses pembelajaran e-learning, seperti dari web e-learning yang ngedown, terus data observasi dan sebagainya macam yang mereka terhambat juga. Kita lanjut ke KKP. Oke, sebelum KKP, saya juga ingin menanyakan. Saya ingin membaca mengenai bimbingan dari Erina Revitasari dari Public Relation. Mahasiswa tersebut mengirimkan aspirasinya seperti ini. Karena harus butuh data observasi langsung wawancara dan perusahaan tidak ada yang mau memberi secara cuma-cuma, mereka pasti ingin merespon kita untuk wawancara via video call atau via suara kirim teks tanpa adanya feedback. Jika observasi secara langsung dan kita yang mengunjungi, jadi kita mendapatkan informasi yang nantinya menjadi effort untuk mahasiswa sendiri. Dan juga dalam keadaan seperti ini, keluar saja dari rumah pun tidak diperbolehkan oleh orang tua. Jadi kami pun bingung untuk mencari data. Dari mana lagi? Tidak semua pihak perusahaan menerima mencari data melalui online, dan tidak banyak sekali perusahaan yang work from home atau tutup secara menyeluruh. Bagaimana Pak untuk masalah mahasiswa yang harus mencari data observasi untuk wawancara namun dikondisikan seperti ini? Saya rasa silakan Mas Bin untuk KKP. Ya, oke, Bu. Ini KKP atau ini TA? Kayaknya tadi KKP. KKP. Bener KKP. Wawancara. Itu belum jelas itu wawancaranya untuk apa. Oh, bimbingan yang bimbingan. Nah, tadi kalau nggak salah KKP sih. Untuk TA atau untuk KKP? Atau mau kita urutkan saja bahasanya? Oke, boleh. Nah, kalau mau KKP ya silakan kita bahas KKP dulu. Ayo. Satu-satu aja dulu. Silvi, silakan. Kamu sebagai moderator. Kalau mau ngomong tadi e-learning, KKP, tugas akhir. Enggak, yang tadi ini belum lanjut ke KKP, yang saya lanjut ke tentang pertanyaan dulu. Tugasnya, iya tugasnya. Ini tugas apa? Tugas mata kuliah atau tugas akhir? Tugas mata kuliah, Pak. Yang dikirimkan dari mahasiswa, tugas mata kuliah yang bersangkutan. Oke. Ya. Observasi itu perlu dilihat dulu muatannya apa dan yang dibutuhkan apa. Misalnya contoh, observasi bisa menggunakan observasi baik virtual. Misalnya, ini kok ada musik ini dari mana ya?
Misalnya, contoh kasus misalnya gini, kamu kan bisa observasi melalui virtual, yaitu melalui webnya, melalui jaringan yang ada di sana. Satu, yang kedua, kalau misalnya sudah ada rekanan di sana, atau misalnya sudah ada orang yang kamu kenal di sebuah perusahaan itu, silahkan dihubungi by personal. Itu. Satu, aksesibilitas itu sangat memungkinkan sekali atau sangat penting sekali. Jika memang itu tidak bisa, silahkan menggunakan surat. Nah, surat pun Universitas Budi Luhur sudah melakukan atau melayani melalui online, yaitu surat-online.budiluhur.ac.id. Jika itu diperlukan, maka inilah yang tadi perlu digarisbawahi, bahwa kita perlu melakukan beberapa cara. Bukan pikir salah satu cara saja. Observasi, oh harus datang. Oh bukan begitu. Jadi observasi, apa yang bisa kita lakukan? Oke, observasi online dulu atau observasi by virtual. Kita buka webnya, kita buka IG-nya, kita buka apapun yang terkait dengan perusahaan itu, ya kan, misalnya linknya dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kita coba non formal dulu melalui salah satu orang yang ada di sana yang kita kenal salah satunya. Yang ketiga, kalau itu yang nggak bisa, silakan ajukan surat online gitu, atau surat pengajuan, entah itu riset, entah itu wawancara, ya kan, biasanya riset, ya kan, itu menggunakan atau permohonan secara resmi melalui Universitas Budi Luhur. BAK melayani itu di suratonline.budiluhur.ac.id. Nah, yang kadang-kadang teman-teman tidak lakukan adalah tadi step by step, gitu. Step pertama pikirnya observasi adalah langsung ke ke tempat. Ya, itu jelas tidak memungkinkan kondisi saat ini, ya kan. Yang ada adalah kita melakukan tadi urutan-urutan yang yang bisa kita lakukan, ya kan. Kalau sudah dapat surat, silahkan nanti di email. Nah, di email itu kan ada historinya. Email itu dibalas atau tidak. Kalau tidak dibalas dalam 1-2 hari, oke, bisa kita putuskan, kita rubah tujuannya. Kita observasi ke tempat yang lain, atau kita diskusi dengan dosennya, Bu, bisa nggak Bu kita ganti perusahaannya, kita ganti lembaganya, ya kan, supaya kita bisa ada aksesibilitas di masa pandemi ini. Nah, itu teman-teman yang bisa saya jawab. Nah, silakan. Oke, jadinya pada intinya, kalaupun memang ada kendala, dilakukan komunikasi kepada dosen yang bersangkutan melalui step by step juga ya, seperti tadi Pak Bin Bila sudah katakan, agar semuanya bisa terkenal dengan baik. Ya. Selanjutnya kita langsung ke pembahasan KKP. Oke, KKP apa? Ini yang sudah dirangkum dari beberapa mahasiswa yang juga meresahkan tentang hal ini. Ini dari Ade Putra, dari konsentrasi Broadcast Journalism. Saya mahasiswa yang termasuk di poin 10 SK Rektor, dikarenakan saya magang di bulan April yang sedang ada pandemi corona seperti ini. Sehingga saya tidak bisa magang di sana karena dihentikan kegiatan magang ataupun kegiatan perusahaan di Mercy FM, di perusahaan radio. Adakah kebijakan dari fakultas tentang mahasiswa yang tidak dapat magang dikarenakan pandemi ini? Karena agar merasa bimbingannya tidak sia-sia dan bayaran KRS KKP saya juga tidak sia-sia. Seperti itu. Ya, ini Ade Himakom itu. Wah, kurang tahu, bahkan kan kita listnya di kuesioner. Oh ya, oke. Ya. Saya pernah menyampaikan bahwa ini di web Vkom juga ada, bahwa KKP di Vkom itu ada 3 pilihan, ya kan? Ada 3 pilihan, yaitu KKP setelah 90 SKS, ya kan, sesuai dengan ketentuan BAK minimal 1 bulan, KKL sebelum 90 SKS atau minimal semester 4, ya kan, yaitu bisa ke instansi duluan, ya kan, melalui sekretariat Vkom dan dosen PA, dan langsung pelaksanaan KKL minimal 1 bulan. Baru nanti setelah 90 SKS dilaporkan, ya kan. Nah, yang ketiga adalah KKN by project atau KKN by profesi. Nah, ini yang mungkin teman-teman harus sama-sama tahu, ya kan.
Kalau misalnya di perusahaan tidak memungkinkan, silahkan langsung aja ganti, ya kan? Di masa seperti ini sangat memungkinkan. Apakah ganti boleh? Boleh, selama KKL itu belum dilaporkan. Gitu. Suratnya gimana? Tadi balik lagi ke surat online kan ada, ya kan? Nah, kemana KKN by project itu? Tidak perlu ke lembaga atau dalam tanda kutip ke mana perusahaan yang sesuai dengan konsentrasinya. Misalnya contoh, kamu boleh mengerjakan sebuah proyek atau apapun itu bentuknya, bisa sosialisasi, bisa promosi, bahkan bisa macam-macam, ya kan? Dari mana? Kelurahan, kecamatan, Pemda, atau bahkan puskesmas sekalipun saat ini. Sekarang lagi butuh-butuhnya banyak sekali butuh media-media komunikasi untuk sosialisasi masa-masa seperti ini. Contoh kelurahan misalnya, program bansos, ya kan? Nah, bantuan sosial itu gimana cara mensosialisasinya kepada warga? Apakah ia pakai torrent kelilingkan pakai mobil terbuka gitu? Nah, sekarang kan udah gak zamannya. Pasti setiap kelurahan itu punya web, pasti setiap kelurahan itu punya media saat ini. Nah, disitulah hadir teman-teman komunikasi ini, teman-teman broadcast, teman-teman DKP, teman-teman PR, dan lain sebagainya. Silahkan bantu mereka. Buatlah proyeknya sesuai dengan konsentrasi kamu. Nggak sesuai dengan konsentrasi, tapi kamu bisa pun nggak apa-apa. Misalnya, anak broadcast tadi, misalnya, ya kan, justru malah bisa mengerjakan sosialisasi melalui webnya, sosialisasi melalui warga-warganya. Boleh banget. Nah, itu yang dilaporkan. Itu yang disebut dengan KKN by project. Ya kan? Sekecil apapun, misalnya lingkup RT, misalnya lingkup kelurahan, yang paling banyak kegiatan sekarang kelurahan. Karena apa? Untuk bansos ini, bantuan sosial. Termasuk apa? Sekarang setiap kampung itu kayak semacam punya perubahan sikap baru terhadap datangnya pandemik ini. Misalnya contoh, dilarang mudik, ya kan? Kita bikin sosialisasi yang bagus, seperti yang lagi booming itu, ya kan? Simbah-simbah dan anaknya yang di Klaten itu kan. Nah, itu contohnya kan sosialisasi yang melalui media baru. Ya kan? Kita bisa share kemana-mana, bahkan gubernurnya aja nge-share. Ya kan? Nah, contoh seperti itu, ide-ide kreatif boleh teman-teman sumbangkan menjadi bentuk laporan yang akan dibikin KKP tadi. Bimbingannya ke siapa? Gak usah jauh-jauh. Ke siapa yang ada di, misalnya di kelurahan tadi, di kecamatan, ataupun di Pemda, atau di puskesmas. Gitu. Jangan dipikirin masalah administratifnya dulu. Justru malah dipikirin adalah kamu bisa berbuat apa dulu. Nanti masalah administratif itu bisa menyusul. Pasti Vkom, Budi Luhur, dan lain sebagainya memaklumi. Kalau misalnya contoh, kamu belum dapat cap. Nggak apa-apa, itu nanti. Yang penting apa? Ada bukti online-nya dulu, misalnya. Ada email balasan dari mereka, ya kan? Ada surat dari mereka yang bentuknya tidak harus surat hard copy, misalnya seperti itu. Ada bukti chat, ya kan? Dari siapa yang menyuruh untuk kamu bikin project itu cukup, saya rasa, ya kan? Itu nanti bisa kita susulkan. Yang terpenting adalah kamu bekerja apa, berbuat apa, ya kan? Di lingkungan yang paling terdekat di kamu dulu. Nah, itu yang harus kita lakukan, ya kan? Intinya adalah lagi-lagi bahwa masa ini memang semua sama, tidak ada yang menginginkan. Tapi masa ini juga harus bisa kita siasati. Bukan berarti berhenti di rumah terus gak ngapa-ngapain gitu, ya kan? Nah, contoh kemarin ada yang share ke saya bahwa di lingkungannya ada dapur rakyat, ya kan, yang diinisiasi oleh warga-warga di situ. Nah, saya justru malah, ya sudah, kamu mau berbuat apa di situ? Saya tantang, kamu mau bikin dokumenternya kah? Kamu mau bikin media informasinya kah? Mengenai dapur rakyat itu? Kamu mau bikin istilahnya sosialisasinya kepada masyarakat-masyarakat yang lain? Apapun bentuknya kamu bisa lakukan di situ sebagai anak-anak komunikasi. Nah, saya rasa itu yang perlu kita lakukan. Mau jadi laporan KKP bisa, mau jadi tugas kuliah bisa, bahkan sekaligus mau jadi TA-mu pun juga bisa. Gitu. Ya. Oke, itu. Silakan Mas Beni, Bu Vera mungkin mau menambahkan. Baik, Bu Vera atau Mas Beni menambahkan? Sekiranya perlu Mas Beni ya untuk menambahkan.
Sebenarnya kalau kita bahas soal KKP itu udah cukup telat ya. Udah mau akhir semester, mereka seharusnya udah ready lah sampai bab 3 gitu. Memang ada beberapa kendala seperti beberapa perusahaan yang lockdown terus memutuskan WFH semua gitu. Ya solusinya salah satunya ya yang dijelaskan oleh Pak Bintarto tadi, berperan buat lingkungan, buat masyarakat. Ya pastinya juga dengan menjaga social distancing ya. Tapi sebenarnya sebelum ngobrol dengan kami itu ada dosen pembimbing KKP dulu yang seharusnya diajak konsultasi gitu. Karena kebijakan bahkan sampai ya nilai pun kan tergantung dosen pembimbing KKP ya. Jadi kebijakan kelas itu ya tergantung dosen. Sementara regulasi yang diatur oleh prodi itu bersifat umum. Jadi pastinya dosen pembimbing KKP yang lebih memahami kendala yang dihadapi oleh mahasiswa KKP-nya. Dan saya rasa kami dari prodi sangat mendukung apapun keputusan yang diambil oleh dosen pembimbing KKP. Pastinya dosen pembimbing KKP juga akan konsultasi dengan kami gitu. Kita juga punya grup dosen, ada beberapa dosen yang sering menanyakan, kalau mahasiswa KKP-nya kayak gini, gimana solusinya? Kalau mahasiswa KKP-nya kayak gini, gimana solusinya? Nah, yang saya khawatirkan malah ada di antara teman-teman yang bahkan tidak menghubungi dosen pembimbingnya sendiri. Gitu. Jangankan dia bimbingan saya juga ada, bimbingan KKP saya malah sampai sekarang ada yang belum menghubungi saya. Gitu. Tapi ya itu mah tingkat kedewasaan masing-masing mahasiswa ya. Dia tergantung mahasiswa. Kalau merasa penting ya silakan dihubungin. Kalau tidak ya silahkan diulang lagi semester depan. Kalau prinsip saya sih seperti itu. Tapi ya untuk kebijakan, untuk konsultasi, pastinya dosen pembimbing KKP akan lebih memahami kondisi yang dialami oleh teman-teman mahasiswa. Dan kalau pun nanti ada sebuah kebijakan yang bersifat umum dan ya nanti pasti akan kita share dari prodi gitu. Seperti itu. Jadi maksimalkan komunikasi dengan dosen pembimbing KKP. Kalau itu saran saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Beni. Dari Bu Vera, adakah yang ingin ditambahkan kembali? Nah, saya sedikit melanjutkan. Sebetulnya udah tercover semua ya jawabannya. Intinya di saat-saat seperti ini memang beberapa perusahaan ada yang menolak untuk wawancara online, untuk memberikan data-data terutama. Nah, tapi kan di kita, di Vkom Budi Luhur udah ada solusinya. Itu tadi yang disebutkan Mas Beni dan Mas Bintarto, tingkat RT, Karang Taruna, kan deket banget dari lingkungan kita sendiri gitu. Atau apa, remaja masjid, atau di mana teman-teman yang beragama Kristen mungkin ada kumpulan di gerejanya, itu bisa jadi KKP kok untuk saat ini. Kita longgar banget loh itu. Nah, untuk prosesnya nanti, proses penulisannya kembali ke dosen pembimbingnya. Kalau dosen pembimbingnya merasa keberatan atau apa, saya rasa sih enggak ya, nanti kita juga akan mensosialisasikan ke dosen pembimbing kok. Sudah disosialisasikan dan akan terus kita sosialisasikan di saat seperti ini, agak dilonggarkan dengan KKP-nya itu tidak harus di institusi atau di perusahaan atau yang PR ya harus di tempat PR, itu nggak harus lagi sekarang, udah bebas. Tapi tentu dengan membawa keilmuan masing-masing. Kalau dia dari PR berarti misalnya dia buat apa tadi, itu mensosialisasikan bagaimana mengemas publikasinya yang baik, itu semua bisa. Ya, cukup dari saya. Oke, cukup. Saat lagi kita mau berlangsung ke tugas akhir, pembahasan tugas akhir, di mana di tugas akhir ini memang banyak sekali mahasiswa yang mengutarakan kerisauannya terhadap tugas akhir.
Tapi tugas akhir ini akan kita bahas nanti setelah sesi jeda. Baik, terima kasih. Saat ini kita sudah masuk ke fokus pembahasan ketiga atau terakhir mengenai tugas akhir. Di mana tugas akhir juga ini yang menjadi keresahan mahasiswa karena prosesnya sangat membutuhkan di lapangan seperti itu, banyak yang meresahkan. Di sini di dalam kuesioner ini sudah terdapat dari mahasiswa bernama Nurmiati Istiqomah dari jika chat melalui via WhatsApp dan email, saya tidak bisa leluasa bertanya terkait skripsi saya dan tugas akhir. Terkadang komunikasi via chat bisa menimbulkan kesalahpahaman. Kemudian adalah mengenai referensi. Kalau referensi skripsi menurut saya masih bisa diatasi dengan jurnal-jurnal yang ada di internet, tapi di sini saya membutuhkan juga referensi buku. Tapi susah dicari karena referensi dari kampus, perpustakaan kampus juga tidak bisa diakses seperti itu. Bagaimana tanggapannya? Terima kasih. Oke, saya buka dulu ya, nanti dilanjut. Oke, Bu Vera. Ya, boleh Bu. Ini untuk tugas akhir ini memang paling banyak masukan ya dari teman-teman mahasiswa semua. Saya juga agak heran gitu ya. Saya pikir bimbingan via online itu bisa berjalan dengan baik. Tetapi ternyata kendalanya paling banyak itu justru pada mahasiswa. Jadi mahasiswa, ya saya mengacu kepada beberapa bimbingan saya dan yang lain ya, yang mahasiswa PA saya. Mereka ya curhatnya sama, nggak enak kalau nggak dijelasin secara tatap muka gitu. Sepertinya ada kendala memahami kalau hanya menggunakan email atau WA ya. Tapi beberapa dosen sudah menggunakan tatap muka online seperti Zoom ini sih ya. Nah, itu apa ya saya bilang? Ya sekali lagi memang kita tidak menginginkan situasi seperti ini. Tapi kalau udah terjadi seperti ini ya kita harus bisa mencari jalan keluar. Apapun itu. Nah, untuk referensi. Kalau untuk referensi, sebenarnya sekarang udah open banget loh, ini open library loh. Bahkan dari kampus-kampus di seluruh dunia loh itu boleh mengakses secara free, gratis, e-book, jurnal, dan lain-lain. Nah, mungkin teman-teman mahasiswa yang belum tahu linknya apa, nah itu nanti bisa dibantu oleh dosen ya. Nanti kita share lagi, sebetulnya dosen udah tahu sih ya, udah ada ya beberapa ya. Pakai e-book, Google Book, semuanya bisa kok ya. Apalagi jurnal. Jurnal itu kalau jurnal-jurnal Indonesia masuk di Sinta aja, sinta.brin.go.id. Di situ semua jurnal yang diterbitkan kampus di Indonesia, baik swasta maupun negeri yang sudah terakreditasi Sinta ada. Jumlahnya itu ratusan. Bisa diakses. Sekali lagi, ini mungkin mahasiswa belum terbiasa mencari secara online. Jadi referensi maunya ke perpustakaan gitu. Nah ini hikmahnya, kalau menurut saya hikmahnya ada pandemi ini, COVID-19 ini. Nah jadi akhirnya semua cara bisa sekarang harus bisa kita. Baik dosen maupun mahasiswa harus aktif, kreatif, proaktif untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada. Baik permasalahan kuliah, proses pembelajaran, KKP, tugas akhir, bahkan permasalahan kehidupan sehari-hari. Nah, silakan Mas Bin, Mas Beni untuk menambahkan. Ya, oke. Saya tambahkan ya. Halo, Silvi, suara saya siap, cukup jelas? Cukup jelas, Pak Bin. Halo? Ya, oke. Iya, halo. Untuk tugas akhir, ya kan, setelah surat edaran rektor itu turun, ya kan, bahkan kami dari Prodi dan Dekan pun sudah membuat yang namanya terjemahan dari edaran itu. Nah, salah satu bunyi terjemahan dari edaran itu adalah kita mempersuasi kepada dosen-dosen
untuk bimbingan melalui Google Meet, Zoom, ya kan, atau yang lainnya yang bisa menggantikan tatap muka menjadi tatap online. Karena jujur ruang dan waktu itu ya sekarang kita harus merespon ruang dan waktu itu menjadi ruang virtual saat ini, ya kan? Nah, itu satu. Yang kedua, kenapa hal itu kita persuasi kepada dosen-dosen? Karena kita sendiri juga sudah berpikir, dari tim prodi dan dekan itu juga berpikir, nanti kalau masa pandemi ini belum berakhir dan kita mau ujian sidang TA, maka semuanya siap. Entah dosennya, entah mahasiswanya juga siap. Kalau ujian harus menggunakan yaitu virtual video ini, misalnya dengan Zoom, misalnya dengan Google Meet dan lain sebagainya, ya kan? Seperti itu. Itu satu, ya kan? Tadi kita sudah menerjemahkan surat edaran rektor itu menjadi himbauan kepada para dosen, ya kan? Itu yang perlu digarisbawahi oleh teman-teman bimbingan tugas akhir. Nah, silahkan kalau memang belum sama sekali dengan dosennya melakukan bimbingan tatap online, silahkan minta saja. Minta janjian, ya kan? Persuasi dosennya dengan baik, maka hal ini juga pasti akan sama-sama disadari oleh dosen, ya kan? Memang perlu banget tadi yang disebut dengan tatap muka menggantikan dengan tatap online, ya kan? Dijelaskan biar tidak terjadi bias kalau di chat dan lain sebagainya, ya kan? Itu satu, silahkan tadi ya. Oke, yang kedua masalah referensi, pustaka dan lain sebagainya. Jika teman-teman butuh, ya kan? Tadi sudah dijelaskan sama Bu Vera melalui Sinta, kalau perlu jurnal online mahasiswa atau JOM, silahkan. JOM kita aja sudah online di jom.vcom.budiluhur.ac.id, ya kan? Atau sekarang semuanya seluruh universitas, ya kan, diwajibkan menerbitkan jurnal online mahasiswa. Nah, gimana cara nyarinya? Gampang. Kamu masuk dulu di web Univnya, ya kan? Nah, di web Univ itu biasanya ada link, ada tautan, atau ada halaman khusus untuk jurnal online mahasiswa. Nah, silahkan. Mana yang dibutuhkan? Misalnya komunikasi, ya cari aja kampus-kampus yang ada fakultas ilmu komunikasinya. Pasti sekarang sudah punya jurnal online mahasiswa, ya kan? Nah, kita sendiri aja sudah mengupayakan itu dan sudah terbit juga dan sudah bisa diakses. Jadi, teman-teman lah yang dalam tanda kutip saat ini harus berusaha lebih aktif lagi, lebih reaktif untuk memecahkan masalah tadi yang seperti katakan Bu Vera, ya kan? Bahwa referensi itu tidak harus dalam bentuk hard copy, seperti halnya kamu membaca skripsi sebelumnya, itu, ya kan? Karena jurnal itu pun juga sudah merupakan rangkuman dari skripsi, ya kan? Itu. Yang kedua, buku misalnya. Buku sekarang justru saya bingung. Sekarang kayaknya kita nggak butuh rak buku, tapi kita butuh hard disk buku kayaknya, ya kan? Buku itu di e-book sudah banyak sekali. Mau diunduh melalui apapun ada semua. Kamu tinggal googling, ya kan? Tinggal cari di Google Book dan lain sebagainya, itu juga sudah banyak, ya kan? Itu saya rasa teman-teman, kalaupun harus beli, mohon maaf. Ya, Pak Bintarto sepertinya Koneksi kayaknya. koneksi ya. Lost tadi. Oke, lanjut Pak Bin. Ya, kalaupun harus beli, sekarang kan online sudah banyak sekali, ya kan? Beli online, ya kan? Terus kemudian ya seperti biasalah kamu belanja online. Saya rasa itu sekarang sudah terfasilitasi dengan baik, gitu, ya. Nah, oke. Itu untuk masalah bimbingan ya. Tadi yang ditanyakan adalah masalah bimbingan, gitu. Oke, dari Mas Beni, ada yang ingin ditambahkan? Nah, cukup kayaknya dari penjelasan Pak Bintarto tadi dan Bu Vera. Oke. Ini masih terkait juga tentang tugas akhir dan skripsi. Ini juga dilanjut oleh pertanyaan di kuesioner juga, bagaimana untuk mahasiswa yang kemarin setelah skripsi wisuda, terkait wisuda ini Bu. Pak, wisudanya bagaimana, tetap di JCC atau online atau seperti apa diisi di kuesioner seperti ini? Oke.
Kalau wisuda itu ranahnya universitas, Oke, bukan ranahnya fakultas. Tapi bisa saya jelaskan sedikit ya. Selama peraturan pemerintah PSBB masih berlaku, wisuda di JCC jelas tidak bisa dilaksanakan. Karena itu kan berkumpulnya banyak orang gitu kan. Nggak mungkin gitu. Sholat Jumat aja belum boleh dilaksanakan kok. Istiqlal aja belum boleh melaksanakan sholat Jumat. Nah, kalau memang itu kebijakan pemerintahnya masih berlaku, ya pihak kampus pasti tidak akan melaksanakan. Nah, kalau nanti dilaksanakannya secara online atau tidak, itu akan ada pemberitahuan lebih lanjut. Tapi sampai saat ini untuk mahasiswa yang harusnya bulan April kemarin itu wisuda, itu kan tertunda tuh. Nah, pihak Universitas Budi Luhur belum memutuskan karena masih berharap bulan Juni ini Jakarta bersih dari COVID. Berarti masih bisa dilaksanakan di bulan Agustus paling tidak gitu. Jadi kita di situasi seperti ini kita selalu wait and see lah ya. Kita selalu menunggu dan menunggu. Jadi kita tidak menyalahi aturan pemerintah, tetapi PNS atau melamar pekerjaan itu paling minggu depan atau 2 minggu lagi ijazah dibagikan. Nah, Oke. Silvi, mikrofonmu Silvi. Mikrofonnya Silvi. Silvi, mikrofonnya. Mikrofonnya dibuka dulu. Belum dia. Oke, maaf sebentar, tadi sedang ada ramai di depan, jadi harus di-mute dulu. Oke, terkait dari ketiga topik pembahasan tadi, fokus pembahasan tadi, e-learning, KKP, dan tugas akhir, itu adalah kerisauan dari mahasiswa Vkom yang sudah diaspirasikan lewat kuesioner yang sudah diberikan oleh BEM Vkom gitu. Sebelum saya loncat ke pertanyaan yang baru masuk ke via WhatsApp, chat WhatsApp, saya ingin meminta dari ketiga narasumber untuk memberi kesimpulan terkait persoalan yang sudah tadi dibahas. Siapa dulu? Saya dulu nih. Boleh dari Pak. Oke. Kesimpulan yang bisa kita tarik ya dari perbincangan kita sore ini adalah bahwa kita sedang diuji dengan adanya COVID-19 ini. Manusia itu makhluk sosial. Jadi kalau kegiatan kehidupan sosialnya dibatasin, itu baru berasa sekarang. Kalau sehari-hari kan kita bisa beraktivitas dengan bebas. Nah, termasuk proses perkuliahan kalau kita di ranahnya di universitas ini. Nah, pasti banyak kendala, banyak kebosanan, kejenuhan, dan lain-lain. Tetapi Vkom Budi Luhur khususnya udah punya kebijakan-kebijakan internal fakultas yang tentunya tidak akan menyulitkan mahasiswa selama pandemi ini. Tidak menyulitkan bukan berarti melonggarkan sama sekali, tidak. Kita tetap menjaga kualitas proses perkuliahan, tetapi adanya tadi dispensasi-dispensasi dalam bentuk kuliah online, ada juga KKP, tugas akhir, bahkan KKN. KKN ini malah belum dibahas ya. KKN itu juga penting gitu kan. Nah, KKN pun kita ada perubahan yang itu fleksibel. Jadi intinya ayo kita ikutin situasi yang seperti ini dengan tetap gembira, ceria, dan tetap kreatif. Intinya pada kondisi apapun
Apalagi di saat pandemi seperti ini, mahasiswa juga yang terpenting adalah tetap kreatif dan tetap inovatif. Betul gitu Bu Vera? Betul, Ya, kreatif itu aja. kreatif Kalau sebagai kreatif, mahasiswa jangan bosan. karena berkreasi itu dengan media apa saja, dengan kondisi apa saja itu pasti bisa. Betul. Tidak akan terhalang, betul. Untuk dari Mas Beni dan Pak Bintarto, adakah kesimpulan dari 3 pembahasan tadi sebelum kita lanjut ke pertanyaan via WhatsApp? Kalau pertanyaan dulu aja gimana? Biar kesimpulan kayak episode terakhir deh. Gitu. Oke, kalau tadi kan karena tadi itu 3 fokus pembahasan, yang pertanyaan selanjutnya ini di luar fokus pembahasan secara general yang diresahkan juga oleh mahasiswa yang akan saya bacakan seperti ini. Apa? Bagaimana tentang pembayaran? Sementara kita tidak menggunakan fasilitas kampus sama sekali, selain web e-learning, apakah di semester depan akan ada keringanan atau hal apa yang akan diberikan kepada mahasiswa? Ini banyak sekali pertanyaan seperti ini yang sudah saya rangkum. Bisa dijawab siapa dulu? Bu Vera nih kayaknya. Oke, Bu Vera, silahkan. Gini, kembali lagi kan, ini bukan keadaan yang kita inginkan semua. Banyak memang mahasiswa yang mengeluh atau apa ya, bahkan ada yang komplain kok, sempat komplain kok, bahwa kita bayar istilahnya BOP ya. Ya. Padahal kita tidak menggunakan sarana dan prasarana kampus. Nah, ini saya luruskan dulu nih, perlu diketahui semua teman-teman nih ya, bahwa yang Anda bayarkan itu untuk operasional perkuliahan. Karyawan, dosen, karyawan struktural, non-struktural, itu kan tetap digaji. Mereka tetap bekerja loh. Dosen ini juga bekerja, gitu kan? Nah, lalu tidak menggunakan ruangan. Paling yang tidak digunakan tuh hanya ruangan dan listrik, gitu ya. AC itu berhubungan dengan listrik, gitu kan? 2 itu. Tetapi karena kuliah online-nya ini serentak satu universitas, kampus juga harus menambah bandwidth server yang tidak sedikit jumlahnya. Nah, itu diambilnya dari mana? Ya dari uang mahasiswa bayarkan ini. Kita juga, kampus juga nggak siap kan, mendadak kan, mau nggak mau harus menyiapkan itu. Nah, terus selain itu untuk yang ke depan ya, ada keringanan ya. Kalau memang orang tuanya, untuk mahasiswa reguler, orang tuanya terdampak COVID ini sampai penghasilannya berkurang, silahkan mengajukan keringanan untuk cicilan biaya kuliah. Tadi pagi saya baru rapat, boleh. Bahkan mahasiswa sudah diberi form yang mengisi ya, yang kalau dia ada surat dari kantor orang tuanya bahwa PHK atau dirumahkan, atau keterangan tidak mampu dari RT, boleh, akan ada keringanan. Tapi tidak bisa dipukul rata. Ini juga saya lupa kemarin mau share. Saya sudah melakukan survei khusus mahasiswa Vkom, mungkin teman-teman ada yang pernah mengisi ya. Saya ingin tahu aja bahwa sehari-hari untuk kuliah online ini di rumahnya ada fasilitas wifi, mau Firstmedia, IndiHome atau apapun. Lalu pertanyaan berikutnya, kalau tidak ada fasilitas itu menggunakan apa? Nah, data yang saya peroleh luar biasa. Dari 100% ya, 300-an mahasiswa yang disurvei, 55% mereka menggunakan internet rumah, wifi tadi. Wifi. Yang 45% dibagi lagi itu. 95% pakai paket data. Yang 5% ada sih 1-2 orang numpang ke tetangga.
Ada juga nah, yang seperti ini yang harus kita pikirkan. Tapi kalau yang udah 50% di rumahnya itu dia mau e-learning mau enggak, tetap bulanannya harus bayar. Karena itu sudah paket kan. Itu berarti betul. Dia sudah dianggap mampu dong gitu. Nah, jadi ayo mohon yang merasa mampu dan tidak ada kendala, ya udah kita ikutin. Nah, keringanan-keringanan ini nanti akan diberikan bagi memang mahasiswa yang membutuhkan. Itu sudah dibuat kok skemanya oleh UNIF ya. Ini saya sampaikan aja, ini kebijakannya bukan fakultas ini ya. Ini kebijakannya dari universitas, dari direktur keuangan, kemahasiswaan, dan rektorat. Jadi, kalau memang benar-benar sampai tidak bisa, ayo bicara, dikomunikasikan, nanti ada kok dispensasinya. Tapi kalau menuntut seolah-olah saya bayar BOP sekian, tapi nggak ada manfaatnya, wong saya di rumah, itu pemikiran yang harus diluruskan. Ya. Anda kuliah di UT pun bayar kok ya. UT itu PJJ full loh, PJJ murni gitu kan ya. Itu ada biaya-biaya operasionalnya gitu. Nah, mungkin ketidaktahuan ini yang membuat kita bingung ya. Tapi nanti akan ada lagi kok kalau mau diskusi lebih lanjut lagi bisa ya. Baik. Mungkin Mas Bintarto, Mas Beni bisa menambahkan. Iya, saya tambahkan saja ya kan. Sekaligus simpulan tadi masalahnya ya kan. Yang pertama adalah kita harus melihat kampus-kampus yang lain yang mungkin bisa jadi kondisinya tidak di Jakarta, bisa jadi kondisinya tidak di Jawa, ya kan, akan jauh merasakan kesulitan dalam hal ini. Gitu. Budi Luhur sudah sangat lebih beruntung dan lebih dahulu melakukan percobaan e-learning di beberapa semester sebelumnya, walaupun tidak full. Ya kan, kemarin semester 2, semester 1 pun menggunakan separuh e-learning, separuh tatap muka, ya kan. Oke, dan satu hal yang perlu di teman-teman sama-sama semua kita sadari bahwa Budi Luhur sudah menggunakan sistem e-learning yang ada di Budi Luhur, yang sudah dalam tanda kutip buatan oleh Budi Luhur, yaitu dengan Learning Management System (LMS) itu, ya kan. Nah, bayangkan kalau kampus lain yang sama sekali belum siap menggunakan e-learning. Kalau saya boleh sebut merek, ya kan, kampusnya, ya kan, contoh misalnya seperti kayak IKJ, Institut Kesenian Jakarta. Ngebayangin nggak kalau kuliah film, kuliah lukis, kuliah musik, kuliah pertunjukan harus e-learning? Nah, ya kan? Ya, gimana mereka praktek, gimana mereka ke studio, ya kan, dan lain sebagainya. Nah, itu. Nah, sedangkan kita itu masih dalam hal yang dalam tanda kutip tadi, kita sudah siap, sudah jauh lebih siap dibandingkan teman-teman yang ada di situ gitu. Saya jujur aja disebut merek karena kan kaprodinya untung teman saya juga. Gitu. Nah, ya kan, nggak apa-apa, ya kan. Tapi teman-teman coba tolong bayangin itu semuanya, kan. Itu sama-sama di Jakarta, bahkan di Jakarta Pusat, ya kan. Itu masih di Jakarta. Bagi kampus-kampus yang lain, ya kan. Misalnya contoh saya di Jogja ini. Tidak semuanya loh, walaupun kampus di Jogja ini siap dengan e-learning-nya, ya kan? Baik dari mahasiswanya, baik dari kampusnya, ataupun dari dosennya sama sekali, ya kan? Bahkan kemarin saya baca surat edaran dari rektor, boleh kuliah menggunakan WhatsApp group. Itu ada satu kampus yang saya baca, bahkan saya share ke fakultas, ke prodi juga, bahwa ini sampai seperti ini kita menanggapi situasi seperti ini gitu loh. Dan mahasiswa, ya ayo sama-sama kita juga beradaptasi dengan kondisi yang saat ini gitu loh. Jujur, Budi Luhur satu step jauh lebih beruntung teman-teman, baik saya sebagai dosen ataupun teman-teman, karena apa? Sistem e-learningnya sudah siap. Tinggal ya kita memperbaiki, menambahkan tadi yang kemarin separuh-separuh, yang kemarin servernya mungkin baru 50, 60, ya memang Budi Luhur harus melakukan ini menjadi 100. Karena kondisi yang seperti ini. Nah, itu yang sudah dilakukan. Ya, terus terang, baru kemarin juga belum lama sistem e-learning kita sudah bisa dicantolin ke Google Meet. Ya kan? Nah, nanti tolong, kalau teman-teman mahasiswa ini kuliahnya, boleh minta ke dosennya untuk pertemuan tatap online menggunakan Google Meet yang sudah terhubung oleh Learning Management System yang ada di Budi Luhur. Ya, itu satu hal lagi. Yang kedua adalah, tadi,
bahwa keadaan seperti ini yang harus kita lakukan adalah apa yang bisa kita berbuat di lingkungan sekitar kita dulu. Merespon pandemi, ya kan? Itu satu. Merespon pandemi adalah merespon dengan hal yang sedang kita lakukan. Seperti halnya kuliah tadi. Oke, kita kuliah tidak lingkungan kita ini juga kita bisa jadikan kelas. Kita bisa jadikan guru, kita bisa jadikan materi, kita bisa jadikan referensi. Apapun itu, ya kan? Terus kemudian kita dengan fasilitas internet yang mungkin jauh lebih dibilang stabil, ya, teman-teman di Jakarta boleh saya katakan stabil untuk masalah sinyal, untuk masalah jaringan dan lain sebagainya. Lakukan, gunakan itu, gitu loh, ya kan? Baik dari tugas mata kuliah, tugas KKP, ya kan? Yang KKP berproject ataupun yang tugas akhir sekalipun, gitu. Saya bahkan menyarankan ke teman-teman mahasiswa tugas akhir untuk kalau kamu wawancara online, ya kan, tidak bisa, silahkan narasumber kamu untuk tag sendiri aja, baru nanti kirim video, misalnya begitu, ya kan. Apalagi untuk yang karya, butuh wawancara dengan narasumber dan lain sebagainya. Silahkan, ada teman nggak di dekat daerah sana, ada yang bisa dilakukan nggak dengan teman-teman yang ada di sana, atau kamu mau seperti ini, menggunakan Zoom, menggunakan Google Meet dan lain sebagainya, bikin seperti seolah-olah kamu wawancara menggunakan kamera, lalu direkam, masukkan ke dalam karya kamu, ya kan? Nah, seperti itu saya rasa yang harus dilakukan. Memang tadi yang dibilang Bu Vera tadi kreatif, ya kan, inovatif, iya. Karena apa? Iya, yang datang ke kita itu pasti selalu masalah. Tinggal kita mau menyelesaikan masalah atau kita diselesaikan oleh masalah ini, ya kan? Kalau memang mau nggak mau kan kita harus menyelesaikan masalah, bukan diselesaikan masalah. Kalau diselesaikan masalah berarti kita nyerah, gitu kan. Nah, itulah yang disebut dengan kuliah yang sebenarnya. Karena kita mahasiswa, bukan siswa SMA, bukan siswa SD, SMP, ya kan. Tadi saya sebelum meeting ini, saya pun harus menjadi guru SD bagi anak saya, ya kan. Nah, jauh lebih berbeda sekali. Karena mahasiswa itu tadi, yang kita harus sudah melakukan inisiasi sendiri. Kita harus memikirkan bagaimana kita ke depannya nanti, gitu loh. Kalau anak SD, SMP masih butuh bimbingan untuk itu, ya. Oke, gitu ya, teman-teman ya. Ya, silakan Mas Benny mau menambahkan. Oke, Mas Benny, boleh ditambahkan mengenai tanggapan hal tersebut? Ya, sama aja sih jawabannya. Ya udah terlalu banyak juga dijelaskan oleh Pak Bintarto tadi, Bu Vera tadi. Ya kalau kita muter-muter omongan terus kan terkeburu buka puasa, nih benar. Jawaban pertanyaan yang lain belum terjawab juga. Keburu buka puasa ya Mas ya? Ya, apalagi masnya duluan kan di Jogja sana, duluan setengah jam ya. Lagi. Ini sebenarnya ada pertanyaan penutup oleh mahasiswa yang mengenai TA dan KKP ini, hal serupa yang udah dikirimkan ke WhatsApp, saya rangkum saja. Ini dia sudah berkomunikasi dengan baik, namun bagaimana kalau revisi terus-terusan sementara deadline ini sudah semakin dekat? Saya kesentil ini. Oh, gimana itu, Bu? Ya, karena bimbingan saya ada yang 10 kali saya suruh revisi. Wow. Nah, gimana? Belum beres, kalau nggak direvisi gimana? Oke. Ya, gini, masalah revisi itu tergantung dari mahasiswa yang mengerjakannya. Ada yang nggak 2 kali udah beres. Ada juga tanya deh nanti. Bimbingan saya udah selesai sampai bab 5, udah siap sidang. Jadi tujuan memang pertanyaannya, Bu. Tujuan pertanyaannya mau kompensasi revisi atau apa nih? Tapi saya memang merasakan dan saya bilang ke teman-teman mahasiswa, memang kita juga harus bisa memahami karakter tiap dosen. Tiap dosen juga beda, kita juga harus bisa membaca, gitu ya. Nah, justru kalau direvisi terus, kalau saya pribadi loh ya, saya senang gitu. Berarti dibaca bener ini sama pembimbingnya. Daripada main ACC, nanti begitu disidang kedodoran, kan lebih repot lagi ya. Oh, berarti ini dibaca benar gitu. Nah, tapi
tidak menutup kemungkinan. Ada juga yang mungkin sudah direvisi sesuai arahan, tapi terus gitu. Nah, kembali lagi intinya dikomunikasikan. Kalau komunikasi dengan pembimbingnya mentok, nggak bisa, coba ke dosen PA-nya. Dosen PA itu kan penasehat akademikmu, dosen wali kamu. Curhatlah ke dosen PA-nya. Dosen PA-nya mentok juga, ke kaprodinya, ke kepala konsentrasinya, mentok juga ke dekannya. Nggak apa-apa, nanti kita amati, kita telusuri kok permasalahannya ada di mana gitu. Oh, saya ini sudah gini, seminar saya sudah oke, ada juga itu. Di seminar saya udah bagus, nilainya udah A. Begitu bimbingan skripsi kok ada dosen yang bilang ini udah nggak bisa ini. Nah, itu bisa juga diselesaikan masalahnya seperti apa, ya. Pertama alurnya bicara komunikasi dengan dosen pembimbingnya, kalau mentok ke dosen PA-nya, mentok lagi ke kepala konsentrasi, ke kaprodi sampai ke dekan. Saya rasa diizinkan solusi, ya. Ya. Bagaimana Pak Bintarto, Mas Beni, tanggapannya? Ya, oke. Pertanyaan terakhir. Ya, tadi tolong teman-teman mahasiswa ini juga harus dipahami benar bahwa kuliah ini tidak selesai 2 minggu ke depan loh. Sebelum Lebaran terus selesai. Enggak. Kuliah itu masih ada di bulan Juni. Bimbingan KKP tadi paling akhir tanggal 29 Juli. Ya. Tolong diingat itu 29 Juni, ya kan? Kalau dibilang sekarang revisi masih ada waktu setelah Lebaran, gitu ya kan? Nah, bimbingan tugas akhir sampai tanggal 30 Juni, ya kan? Masih lama. Nah, itu artinya apa? Justru kalau dalam tanda kutip, kalau sekarang kita masih punya waktu, dosennya punya waktu untuk merevisi dan lain sebagainya, ya itu yang harus teman-teman lakukan, ya kan? Karena nanti apa? Bisa jadi kesempurnaan untuk sidang itu atau kesiapan untuk sidang justru malah sudah kita pelajari sebelumnya. Dosen pun ya juga oke, berarti anak ini benar-benar melakukan revisi, ya kan? Nah, usaha-usaha itulah justru yang akan menjadi penilaian dari dosen-dosen yang nanti akan menyidang. Gitu loh. Ya kan? Makanya tadi tolong untuk teman-teman ya kan bahwa perkuliahan ini, bimbingan ini tidak selesai sebelum Lebaran. Habis Lebaran nanti masih dilanjut, gitulah. Nah, doanya ya kan masa puasa inilah bagaimana pandemi ini segera berakhir, pandemi ini segera selesai gitu. Sehingga apa? Nanti kita bisa normal kembali, kita bisa pulih kembali seperti sedia kala. Gitu ya. Tolong untuk masalah itu tadi ya sama-sama kita harus sama-sama menyadari bahwa justru situasi seperti ini kita banyak di rumah, dosen juga banyak waktunya untuk mengkoreksi. Nah, ini dimanfaatkan dengan baik. Gitu, ya. Oke, itu Silvi. Dari Mas Beni, apakah ada lagi? Ini terakhir ya? Gimana ya? Iya. Jadi gini, sebenarnya bukan mahasiswa aja yang curhat. Kami, para dosen pun, ya dosen-dosen kalian pun banyak yang curhat juga pada kami. Dan bahkan kami sendiri juga saling curhat juga. Karena tidak ada yang terbiasa dengan kondisi seperti ini. Kita semua belajar. Apalagi tiba-tiba kita dihadapkan dengan situasi seperti ini dan tiba-tiba harus online. Ya, situasi seperti ini sangat menguntungkan buat kalian sih. Generasi milenial yang digital native yang memang lahir pun udah megang gadget gitu. Jadi kalaupun harus terbiasa dengan online, dengan berbagai hal yang berbau teknologi, itu udah wajar gitu. Karena memang udah harfiahnya kalian seperti itu. Lahirnya memang udah megang teknologi. Nah, mungkin yang perlu disadari buat teman-teman mahasiswa, ada beberapa, ya kami mengakui juga ada beberapa rekan-rekan kami, dosen yang baru belajar untuk menggunakannya gitu pada masa pandemi ini. Dan ya kita saling memaklumi lah. Ada hal-hal yang
perlu dibiasakan, ada masa-masa transisinya, ada hal-hal yang perlu dipelajari. Mungkin saling terbuka aja. Tadi mungkin ada mahasiswa yang mengeluhkan, kok bimbingannya via chat aja, nanti komunikasinya terlalu luas dan sebagainya gitu. Karena kalau tidak menggunakan tatap muka secara virtual seperti ini, ya mungkin disarankan ke dosennya atau bikin room sendiri terus invite dosennya atau diajarkan, ya saling terbuka aja. Karena saya yakin kalian memilih pembimbing tugas akhir pun pasti kan karena merasa ada kedekatan secara personal kan dengan dosen tersebut. Jadi kalaupun ingin berdiskusi atau mengajukan pendapat, ya itu udah hak kalian juga. Tapi ya mungkin caranya, mempersuasinya, harus disadari juga gitu. Kan nggak mungkin kita ngomong berdasarkan kelemahan seseorang, seperti itu. Jadi saya harap sih ya saling mendukung aja sih antara mahasiswa kami di prodi dan para dosen. Ya kita saling membantu lah, saling mengingatkan, saling mengajarkan juga gitu. Kami juga banyak belajar dengan kalian gitu kan, dengan bagaimana Anda menyerap perkembangan teknologi, bagaimana ini itu ternyata bisa live IG juga, bisa sambil Zoom juga dan sebagainya. Ya cukup menarik, banyak hal yang kita pelajari dan saling memaklumin aja gitu. Jadi kendala-kendala yang ada pun masih bisa didiskusikan. Apalagi kan kita di Fakultas Ilmu Komunikasi, pasti komunikasi itu yang paling utama kan. Jadi ya saran saya daripada ngomong di belakang atau ngeluh, kesah, mending yang seperti ini, to the point, ngobrol. Forum-forum seperti ini sangat perlu sekali gitu. Mungkin bukan sekali ini, mungkin akan ada formakom kedua atau ketiga di masa pandemi ini gitu, biar setiap keluh kesah itu bisa terjawab gitu, dan kita bisa saling bantu, bukan cuma di mahasiswa tapi juga di kami di prodi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di dosen-dosen di prodi ilmu komunikasi, di Fakultas Ilmu Komunikasi juga. Seperti itu sih, Mbak Selvi. Oke, terima kasih Bu Vera, Pak Bintarto, dan Mas Beni atas segala penjelasannya. Sebelum perbincangan ini selesai, saya sebagai moderator ingin meminta kepada Bu Vera untuk memberikan kata-kata semangat untuk mahasiswa yang sedang kerisauan dengan proses pembelajaran di tengah pandemik ini, Bu Vera. Silakan. Oke, teman-teman mahasiswa, selalu optimis bahwa masalah ini insya Allah segera berakhir. Kalau di dalam diri kita itu energi positif yang ada, yang keluar pun akan positif. Jadi jangan terlalu berpikir yang macam-macam, yang enggak. Kita santai, hikmahnya apa dengan kuliah dan bekerja di rumah ini, kita bisa santai ya, bisa istilahnya apa ya, busana apa aja gitu, kita sambil online gitu ya, sambil nyemil, setelah itu kita istirahat, main game, nonton. Jadi optimis, tetap semangat, ambil hikmahnya dan selalu bersyukur. Selalu bersyukur kita masih punya fasilitas internet yang lancar, yang hiburan masih tetap bisa ada walaupun di rumah. Nah, mau makan tinggal pesen pakai online dan sebagainya. Betul. Jadi bersyukur, optimis, tetap kreatif. Oke. Terima kasih Bu Vera, Pak Bintarto, dan Mas Beni atas penjelasannya pada acara Formakom kali ini dengan tema proses akademik di tengah pandemik. Ya, untuk Vcommerce yang sudah bertanya, karena banyak sekali pertanyaan yang melalui via WhatsApp dan komentar di live IG, nanti pertanyaan yang selanjutnya belum dijawab di sini akan kita jawab nanti di media yang lain, entah podcast, entah yang lain.
di luar pada waktu ini agar pertanyaan dari mahasiswa juga tuntas seperti itu. Jadi Atau kirim ke nomor WA saya. Atau kirim ke nomor WA saya, boleh di Jadi bawah itu ini. personal chat aja dong itu, Pak. Oke, nanti Boleh, pertanyaan ya, pertanyaan yang belum terjawab yang sudah masuk di chat WA maupun komentar di live Instagram BVCom Mobile akan dijawab setelah acara Formakom ini dengan media yang lain tentunya. Jadi Vcommerce yang sudah bertanya jangan risau, pasti dijawab oleh Bu Nawira Vera atau Mas Beni ataupun Pak Wintarto, seperti itu. Terima kasih kepada Bu Vera, Pak Beni, dan Pak Wintarto untuk waktunya di Formakom pada kali ini. Terima kasih ya Pak, Bu. Ya, makasih. Iya, terima kasih. Jadi untuk Vcommerce yang sudah menanyakan, saya juga berterima kasih kepada kalian yang sudah ikut berpartisipasi atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilontarkan. Selanjutnya juga saya membuat kesimpulan bahwa apapun kegiatannya, apapun prosesnya, dalam kondisi apapun, yang terpenting adalah niat dan usaha yang pastinya juga ide kreatif dari masing-masing mahasiswa. Karena yang terpenting adalah bagaimana mahasiswanya sendiri untuk menjalankan kegiatan tersebut. Dan yang jelas, jika ada kendala maupun hal serupa yang dibingungkan, segera chat atau bertanya kepada dosen yang bersangkutan, yang nantinya akan diproses lanjut. Seperti itu. Terima kasih kepada Vcommerce yang telah menonton. Tibalah di penghujung acara. Sesaat lagi kita akan selesai, namun masih ada iklan setelah ini, jadi jangan kemana-mana. Setelah live ini selesai, akan ada informasi mengenai kegiatan-kegiatan di BEM-Vkom dan Himakom OBL. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Budi Luhur.